Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlial Hafiz dari kelas 12 MIA 2. Saya akan menjelaskan tentang Sunan Kalijaga, yaitu nama asli beliau, asal keturunan, daerah pusat dakwah, lahir dan wafat, serta peranan Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang biodata. Yang kedua, asal-usul atau silsilah. Yang ketiga, perjalanan dakwah. Yang keempat, kelahiran dan wafat beliau. Kelima, yaitu syair lagu ilir-ilir. Yang pertama yaitu biodata Sunan Kalijaga. Nama asli Raden Mas Said, tempat lahir di Tuban, Majapahit pada tahun 1450 Masehi. Dengan nama ayah Tumenggung Wilwatikta dan nama ibu Dewi Nawangarum. Beliau memiliki dua orang istri, yaitu Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan Putri Arya Dikara, serta dikaruniai beberapa orang anak. Di antaranya adalah R. Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rahayu, dan Dewi Sofiah, yang berasal dari istri pertamanya, yaitu Dewi Saroh. Yang selanjutnya adalah Raden Ayub Panengah, yaitu anak yang berasal dari istri kedua, Putri Arya Dikara. Beliau meninggal pada tahun 1513 Masehi. Kurang lebih umur beliau adalah 100 tahun. Tempat meninggalnya adalah Kadilangu, yaitu di kota Demak. Beliau memiliki gelar Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliau hidup di beberapa zaman kerajaan seperti Majapahit, Kesultanan Demak, Kerajaan Pajang, Kesultanan Mataram, Kesultanan Cirebon, dan Kesultanan Banten. Asal-usul Sunan Kalijaga ada beberapa versi, yaitu pertama versi Jawa. Versi Jawa dimulai dari Adipati Ponorogo, Arya Wiraraja atau Banyak Wide, Arya Adikara atau Arya Rangga Lawe, dan berakhir kepada Sunan Kalijaga. Yang selanjutnya adalah versi Arab. Versi Arab yaitu dimulai dari Sayyidina Abbas, yaitu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan Syekh Abdul Wahid Kornain, Syekh Wahid Rumi, hingga berakhir di Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga. Yang selanjutnya versi Cina. Versi Cina ini tidak jauh beda dari versi Jawa, yaitu dimulai dari Adipati Ponorogo dan berakhir di Sunan Kalijaga. Perjalanan dakwah Sunan Kalijaga. Perjalanan dakwah beliau memiliki pola yang sama dengan guru atau mentor sekaligus sahabatnya, yaitu Sunan Bonang. Paham dan keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf dan bukan sufi, yaitu pemujaan semata. Ia lebih memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana dalam berdakwah. Ia sangat toleran terhadap budaya lokal, sehingga dalam berdakwah beliau lebih memilih menggabungkan antara budaya lokal dan agama Islam, sehingga dapat diterima dengan perlahan oleh masyarakat di sekitar. Ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dalam berdakwah. Beberapa lagu ciptaan Sunan Kalijaga yang populer adalah Ilir-ilir dan Gundul-gundul Pacul. Ia adalah penggagas dalam Ba'ju Takwa, Perayaan Saketan, Grebek Maulud, serta lakon Carangan Layang, dan beberapa kesenian lainnya. Metode dakwah ini sangat efektif, sehingga beberapa dari adipati di Jawa memeluk Islam. Di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Kartakebumen, Banyumas, serta Adipati Pajang. Lahir dan wafat Sunan Kalijaga. Kelahiran Sunan Kalijaga yaitu lahir dengan nama Raden Mas Said pada tahun 1450 Masehi dengan ayah bernama Tumenggung Wilatikta, yaitu Bupati Tuban. Di masa mudanya, Raden Mas Said dikenal dengan remaja yang sangat nakal. Dia suka berjudi, meminum minuman keras, dan melakukan hal-hal tercela lainnya. Wafat beliau. Ketika wafat, beliau dimakamkan di desa Kadilangu, dekat kota Demak.
sehingga hingga sekarang makam beliau masih banyak dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah. Berikut adalah syair lagu Ilir-Ilir, yaitu lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga sebagai sarana dalam berdakwah. Sekian dari saya penjelasan tentang Sunan Kalijaga. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.